Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with us gitu loh. Karena kemarin itu kan bukan gue yang bawa itu ada teman gue Robi dan Daksa. Sekarang gantian gue yang bawa. Dan sekarang itu nih untuk kali ini dan hari ini and today lah pokoknya. Itu tema kita kali ini nih untuk informasi juga buat kita semua. Tema kita kali ini itu sehari menjadi anak fisik. Oke? Jadi sebelum gua mulai, gue ingin mengingatkan bahwa kami di sini sudah melakukan kegiatan prokes, sudah memenuhi syarat prokes, jadi kita sudah bisa untuk membuka masker di luar. Oke, jadi hari ini today ya. Sebelum gue mulai, gue mau memperkenalkan bintang tamu kita yang ada di sini. Saudara Kori sebagai ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fisik UPDP. Ya, harus semuanya. Wes. Kedua, di sebelahnya ada Kakak Indah Juta sebagai ketua himpunan mahasiswa administrasi publik Fisik UPDP. Dan di paling ujung ada Satyadi Isti Pratama sebagai ketua himpunan mahasiswa HI Fisik UPDP. Oke, coba apa kabar dulu semuanya? Baik. Coba yang dulu kabarnya baik. Daripada sakit atau nggak tahu gitu. Jadi begini, kita tuh konsepnya tuh casual aja, santai aja kan bro. Jadi kita lebih santai gitu ya. Oke. Jadi sebelum gue tuh selalu punya pertanyaan gitu, yang ada di benak gue sampai gue sendiri tuh bingung harus menjawab apa dan gue butuh jawaban brainstorming dari orang lain. Kayak misalnya apa sih fisik itu? Dari sederhana. Apa sih fisik itu? Ya, kalau dari saya pribadi, kalau ditanya fisik itu apa? Fisik itu kan dia fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, yang dimana fakultas tersebut itu dia memiliki kecerdasan akademik serta dia sekaligus juga mempunyai nilai plus aware yang terhadap publik gitu. Oke. Jadi dia masuk ini lebih aware terhadap publik, juga dia tahu terkait isu-isu yang lain ini. Kalau dari saya. Oke. Coba dari saudara Satya. Terima kasih Bung Jaki. Ya, kalau untuk pribadi sih fisik itu saya kan kayaknya bilang ya kan maksudnya ilmu politik. Berarti otomatis fisik ini ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sosial juga, pertimbangan dengan sosial, juga mempelajari tentang politik. Seperti politik itu apa sih gitu kan? Mempelajari pengetahuan itu ada pengetahuan politik gitu. Memahami lagi politik seperti apa gitu. Saya kan lihat juga nih anak muda yang kadang melakukan sama politik kayak gitu. Stigma terkait sama politik seperti apa gitu. Mungkin makanya yang mungkin masuk ke fisik bisa lebih paham gitu. Oke. Apa sih gitu ya? Oke. Coba dari saudara Kori dulu, fisik itu seperti apa? Apa sih? Jadi ya fisik itu adalah sebuah fakultas ilmu politik dan ilmu sosial yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Indah dan Aji. Yaitu adalah mahasiswa di mana yang mempunyai ilmu politik dan mempunyai jiwa sosial yang sangat bagus, yang mau berhubungan langsung pada masyarakat, baik masyarakat dalam internal maupun eksternal. Jadi yang fisik itu adalah di mana mahasiswa itu belajar politik dan belajar sosial yang sama-sama seimbang. Jadi nggak belajar politik kan nggak punya ilmu sosial enggak. Tapi dia belajar politik dia juga mendapatkan ilmu sosial. Jadi dulu penting ya. Dua-duanya penting. Di fisik tuh kita dia udah masuk fisik nih, tapi dia bingung apa sih mata kuliahnya yang dipelajari di fisik dulu. Dari buku Kori. Jadi kalau masalah pelajaran itu yang banyak anak SMA itu yang salah persepsi. Di mana rata-rata anak SMA zaman sekarang itu masuk fisik itu bukan karena ilmu politik ya, tetapi gara-gara menghindari matematika. Oh iya. Banyak anak SMA zaman sekarang itu masuk ke fisik karena menghindari matematika. Padahal sebenarnya masuk fisik itu belajar statistik. Oh yes. Statistik itu adalah dasar-dasar matematikanya. Ya walaupun matematika bukan matematika yang parah banget. Dulu waktu zaman gua ngambil statistik itu banyak teman-teman gua rasanya sama fisik.
karena mereka beranggapan di fisik itu tidak akan ada matematika ya, tapi ternyata juga ada. Cuma kalau apa yang dipelajari di fisik itu jelas tadi udah dibahas sedikit oleh saudara Haji, ada yang namanya itu pengantar ilmu politik, ada sosiologi, yaitu yang tadi saya bilang juga. Itu semua dipelajari tentang politik, mau itu tentang pengantarnya, tentang hukum-hukumnya, serta bagaimana cara kita berbicara secara langsung. Oke, public speaking. Coba dari saudari Tidak, sebenarnya gimana? Kalau dari saya pribadi mungkin hampir sama juga tadi jawabannya sama kayak Bapak. Mungkin kalau dari saya pribadi tuh kekurangannya ada governance juga, kemudian ada sistem hukum Indonesia, terus juga ada administrasi pertanahan, terus masih dia paling nggak jauh dari sistem pemerintahan sih. Oke. kalau misalkan saudara Satya gimana, apa aja tuh mata kuliahnya ada di fisik gitu? Tadi udah bukan dijelas sedikit ya tentang juga apa itu kayak sosiologi ya, segala statistiknya juga ya. Mungkin kalau pribadi karena HI hubungan internasional gitu, rata-rata anak-anak Indonesia kan pengennya tuh kayak HI itu kan kayak belajar bahasa asing gitu, bahasa Oh Inggris. iya, Bahasa ya betul Inggris, betul. bahasa Inggris. Nah, kalau mulai sedikit masuk ke semester 3 itu namanya bahasa asing itu ada bahasa Mandarin. Ya, Mandarin. Nah, Mandarin ini kayak bahasa Prancis tuh kita tahu kan Pak, Prancis itu salah satu negara yang mempengaruhi evolusi industri kan. Betul, Nah, betul. dan juga bahasa Mandarin bahkan sekarang ini satu bahasa yang sangat berpengaruh di dunia gitu kan. Nah, itu lama-lama anak itu pentingnya belajar bahasa itu gitu, bahasa asingnya gitu. Juga ada lagi mungkin ada juga pernah kita belajar tentang teori HI seperti apa. Nah, kita udah mulai mengupas lagi, kita udah membuka lagi. Oh jadi kalau misalnya anak SMA yang baru lulus tuh mau masuk fisik gitu, oh dia tahu tuh ternyata fisik tuh ilmu politik dan ilmu sosial, jadi mereka belajarnya 50-50 gitu. Lalu mata pelajaran apa aja, mata kuliah apa aja yang dipelajari, oh ternyata ada. Kalau misalnya di Musoko, PDB, Musoko itu ada KI dan AP, hubungan internasional dan administrasi publik. Itu kalau di hubungan internasional itu banyak ada pelajaran bahasa asing. Tadi saudara Satya jelasin. Kalau gue nih waktu zaman gue masih semester 3 itu gue ngambilnya bahasa Prancis. Jadi kalau saya bahasa Prancis, berarti gue ada yang Bisa ya? sama gue berarti. Gitu. Iya. Nah, dan juga kalau misalnya di AP tadi ada administrasi pertanahan, lalu ada apa lagi tadi? Ada sistem administrasi negara juga. Sistem administrasi negara. Jadi sistem pemerintahan tuh dikupas semua di mata kuliahnya administrasi publik itu. Lalu nih, kita udah membuka mata kuliahnya, kita udah membuka apa itu fisik. Sekarang ini pertanyaan lebih mendalam lagi. Kalau orang mau masuk fisik nih, saya mau masuk fisik. Gue mau apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan kalau masuk fisik? Misalkan karena ada sosialnya, kalau misalnya bencana di datang, jadi kita membantu. Kan tuh sosial. Nah, seperti apa sih kalau misalnya fisik itu seperti apa? Coba dari saudara. Tadi dari saya kayak dulu deh. Tadi udah tahu sama ini ya. Apa sih Bung Jati terkait tadi bisa kita bilang terkait dengan bencana seperti itu. Benar banget kalau bisa dibilang tentang bantuan sosial berupa bantuan bencana. Yang terbaru ini kita bergabung dalam setengah bencana ya. Dari lembaga dari HI dan juga teman dari BPN Fisik. Terus juga kalau kita HI mungkin kalau dari kita sendiri lembaga itu di HI itu tapi kan ada Musmon mungkin belajar MUN. Jadi kan banyak nih teman-teman mungkin yang bisa kita misalnya jadi diplomat gitu, atau bisa terus itu untuk belajar sudah kelas di prestasi gitu, kita ada kayak debat UN dan juga paper itu kayak di UN itu ya nanti pelatihan kayak dia itu seperti apa sih itu juga sama kayak kiat-kiatnya seperti apa gitu. Di Kaseper pun juga seperti itu, Kaseper seperti apa, di debat juga seperti apa, di Mas tuh kiat-kiat seperti debat dan tips and tricks seperti itu. Oke. Kita Coba kalau dari segi seperti apa sih gitu? Apa kegiatan yang dilakukan oleh para mahasiswa fisik?
Baik, kalau dari kalau saya kan dari apa ya? Iya. Jadi kalau dari kegiatan apa sendiri tuh paling yang dilakukan tuh kunjungan biasanya, kunjungan studi ke pemerintahan, entah ke DPR, entah ke Jakarta Smart City, di bawah itu udah pernah. Terus kemudian ke kunjungan MPR juga udah. Terus kemudian dia melakukan sosialisasi 4 pilar. Dia ada kuliah umum juga waktu itu kegiatannya. Terus ada parlemen remaja juga, dia bersidang juga bersama DPR RI. Mungkin kalau kayak gitu sih kalau dari apa nih? Oh, oke. Iya, jadi Menarik. lebih Menarik ya, ternyata apa itu menarik ya. lebih ke sana ranahnya gitu. Tuh, kalau dari saudara Kori nih, apa sih kegiatannya gitu? Sebenarnya gue pribadi terlalu banyak kegiatan di fisik itu. Gue agak bingung. Gue mau ceritain yang masalah yang senang-senangnya dulu, atau masalah yang tiba-tiba lagi tidur tiba-tiba ditelepon gara-gara ada suatu bencana, ada sosialnya, atau harus menanggapi dari misalnya ada suatu isu apa yang harus kita lakukan. Ya di fisik itu banyak kegiatan yang seperti tadi udah dibilangin sama Satyaji. Itu ada MUN. Anak-anak itu mempunyai MUN yang itu dia bakal diajarkan, bakal dikasih tahu gimana bentuknya MUN tersebut. Sedangkan dari AP-nya itu ada diajarin cara sidang ya. Betul, dia parlemen remaja. Ada parlemen remaja itu gimana caranya bersidang. Apa? CB, tata cara bersidang. Sedangkan ada lagi kegiatan lainnya ya dalam ilmu politiknya itu ya seperti MUN, sidang, ya seperti tadi nggak datang ke lembaga, datang ke tempat pemerintahan. Sedangkan dia juga datang ke tempat pemerintahan seperti Menteri Keamanan, Menteri Pertahanan dan lain-lainnya. Nah sedangkan untuk sosialnya tiba-tiba ya seperti yang tadi Satyaji bilang seperti bencana di Semeru itu bisa langsung jalan. Bisa langsung buat suatu tanggap bencana di mana ya itu harus responnya yang tadi udah gue bilang. Fisik itu tidak belajar masalah ilmu politik saja, tapi harus dapat juga ilmu sosialnya. Ya, tapi di fisik ya ada senang-senangnya juga lah, seperti ya acara ingau, ya, juga ada acara bagi-bagi aksi sosial, bakti sosial. Cuma ya kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak kegiatannya boleh follow IG, bisa dilihat dari IG BPN, IG himpunan HP maupun IG himpunan HI. Di situ setiap kegiatan ya kalau ada teman-teman yang mau lihat langsung ada kegiatan apapun itu. Kan kita semua anak fisik, Betul. ya kan? Betul. Pertanyaan gue, alasan kalian semua untuk masuk fisik tuh apa? Itu loh, kayak kita muda orang tapi kita ingin tahu gitu loh, apa sih alasan kalian masing-masing gitu loh, kenapa sih masuk fisik, apa sih fisik gitu, saya kenapa gitu loh. Coba siapa duluan yang mau masuk? Bebas. Mau siapa? Sampai dulu. Oke, kita mulai dulu dari saudara Indah. Boleh. Tadi alasan kenapa masuk fisik. Iya. Kalau dari saya pribadi itu alasan kenapa masuk fisik karena dari awal memang udah interaksi sama fakultasnya. Apalagi kan tadi udah pernah kita bahas juga kan tadi di awal fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang dimana dia fungsi antara sosial dengan politiknya, dan dia juga berkecimpung oleh masyarakat sering turun ke jalan juga gitu kan. Jadi kalau untuk saya pribadi alasannya memang menyukai gitu, memang tertarik sama fakultas tersebut. Kalau dari situ. Jadi saudara gimana? Ya saya nggak muluk-muluk sih masuk fisik mau jadi presiden. Betul. Boleh. Presiden itu sekarang dari ilmu. Ya kalaupun nggak ada kan kita menjadi orang satu-satunya yang pertama. Betul. Tepuk tangan semua, tepuk tangan semua. Bakal ingat sama semua orang jadi orang yang pertama. Betul. Apalagi orang yang ketiga itu nggak boleh. Nah, itu yang nggak boleh. Itu menyakiti. Itu sakit itu. Benar. Standar sih. Jadi Gimana? cerita dikit, dulu gue sempat ditolak untuk masuk fisik sama orang tua gue. Karena ya pokoknya ditolak, gue disuruh ngelanjutin teknik informatika, cuma gue bilang
Gue tuh dari awal gue selalu bilang gue pengen lari ke pemerintahan. Oke. Mau pemerintahan di mana terserah, mau gue jadi ya jadi caleg alhamdulillah, jadi gubernur alhamdulillah, wali kota alhamdulillah, presiden kurang. Amin, amin. Menang lah tuh wajib tuh. Wajib. Sevisi jadi kan. Ya pokoknya gue masuk ke situ ya gue pengen jadi penerus bangsa lah, Oke. meneruskan tongkat estafet yang udah ada di tahun 1945. Coba dari saudara gimana? Kenapa alasan masuk fisik? Tentunya asal masuk fisik, oke, karena gue lihat ini sudah kembali tadi ya, fakultas ini mesti langsung dengan sosial. Sosial. Kan sebagaimana kita tahu, manusia sendiri kan sosial, kita tahu kan. Nah, gue percaya kalau kita masuk fisik ini, ilmu yang akan kita dapat di fisik ini akan berguna banget ketika kita lulus dari sini. Di pertama di gimana bersosial di masyarakat. Karena kita nggak mungkin dong kayak hidup sendirian. Betul. Karena kalau bagaimanapun nanti, berarti kayak gini loh. Soalnya belum nggak mungkin kalau kamu yang sendiri ke bergantung. Betul. Makanya kita perlu kecerdasan sosial di situ, agar kita bisa bersosialisasi dengan saya kenal kita nanti gitu. Kita bisa menciptakan lingkungan yang ini yang harmonis gitu. Seperti itu. Kalau kata Pak Gubernur di presiden, otomatis kita harus memulai hal-hal yang begini dari lingkungan kita kecil dulu, keluarga gitu. Keluarga itu maka Pak RT dan sebagainya. Itu kan kita mengharuskan memiliki kecerdasan yang baik gitu kan. Makanya apa gue masuk fisik agar gue bisa menciptakan lingkungan yang baik juga nih. Memang ya lingkungan kecil lah. Kita udah tahu alasan masing-masing. Kita udah tahu. Wah, si Jadi ingin membuat suasana ini. Kita udah saling mengenal kalau misalkan kita udah ngomongin itu semua sekarang, pengalamannya tuh apa aja sih yang udah didapat dari apa ya, didapat gitu setelah jadi mahasiswa atau mahasiswa dan masuk di fisik, apa aja pengalaman? Jadi gimana sih misalnya? Oh, gue berpengalaman kayak gue udah selama di kuliah, gue belum masuk pengalaman dalam hal misalnya MBA. Kayaknya ke depan gue akan bisa melanjutkan, gue mungkin malah kali jadi diplomat mungkin seperti itu. Nah, gue lihat apa sih pengalaman apa aja yang didapat gitu dari sebagai mahasiswa fisik, apalagi dari fisik UPDB gitu. Sebelumnya ada HI dan juga AP. Apa aja gitu? Coba dari saudara dari Terima kasih. Jadi kalau tanya pengalaman sendiri, tadi mungkin yang contohnya MUN itu di diplomat ya. Gue sendiri di HI-nya itu gue ada pengalaman gue namanya itu studi ekskursi dari lembaga lima itu kita kunjungan ke MNC. MNC jadi mungkin teman-teman tahu ya HI itu diplomat dari diplomat. Sementara HI ini kita ada hal lain namanya itu ekonomi politik internasional. Nah, yang selalu jadi diplomat dari HI itu bisa jadi kita masuk ke dalam menjadi dalam MNC multinasional corporate atau perusahaan multinasional seperti itu kan. Oke. Coba dari pengalamannya apa? Kalau betul. Gua menciptakan masa pengalaman, gue takutnya ini yang lain nggak mau kebagian di bawah. Iya. Ada tadi bener-bener. Ada. Soalnya pengalaman yang gue dapat di fisik itu banyak. Oke. Mau dari A, B, C, D, E, F, G banyak banget. Ya namanya ya gue di fisik gue bakal dari pengalaman karena berikan apa? Gue coba itu adalah pengalaman. Jadi ya gue membahas masa pengalaman gue dikit-dikit doang yang seperti yang gue dapetin dari fisik itu yang paling jelas itu public speaking. Oke. Gimana cara gue ngomong di depan orang, gimana cara gue ngatur emosi gue di depan orang. Terus gue juga di fisik gue mendapatkan sebuah namanya leadership, kepemimpinan. Gimana pemimpin dan bos itu sampai dia. Di situ gue diajarin di fisik dari pengalaman gue yang gue dapetin. Terus misalnya yang lain, kita bisa share-share. Kita ke WhatsApp aja. Tapi langsung aja. Soalnya kalau misalnya gue terlalu banyak, apa yang tak indah? Terlalu diam. Iya. Kita bagian di bawah. Podcast kita ntar habis. Iya, Habis ngomong. benar. Jadi nggak
cuma yang paling gue pengen bilang ya enaknya dari anak fisik itu lu pada itu punya relasi yang banyak. Betul, sepakat. betul. Iya. Oke, coba dari Kinda tuh bagaimana apa pengalaman yang dari Kakak? Nah, kalau dari saya pribadi itu pengalamannya ya waktu itu saya pernah melakukan kunjungan ke salah satu instansi juga itu yang tadinya saya nggak tahu apa-apa nih terkait ibu kota Jakarta, tapi setelah saya mengikuti saya jadi tahu gitu, misalkan kayak ada yang namanya fitur kayak misalkan Jaki gitu, bukan Jaki maksudnya ya? Iya, aku tahu bukan Iya, yang saya. iya bukan kan. Itu yang tadinya nggak tahu tuh jadi tahu gitu, oh ternyata pemerintah juga nyiapin wadah nih buat masyarakatnya yang merasakan keluhan gitu. Nah dari situ tuh dari kunjungan tersebut tuh saya tuh jadi tahu gitu loh, oh ternyata ini nih gitu. Relasinya tuh juga banyak, terus kemudian juga jadi ilmu itu jadi bertambah gitu dari situ. Terus juga terkait yang parlemen remaja juga dapat sidang, kemudian rapat paripurna, rapat segala macam pendidikan itu pengalaman yang benar-benar baru saya dapetin ketika saya menjadi mahasiswa musik. Jadi kita udah tahu apa aja gitu loh program studi prodi yang ada di Fisik Mustopo itu ada dua, ada HI dan juga APM. Dari dasarnya juga HI seperti apa, APM juga seperti apa. Yang gue ingin tahu di fisik itu, di fisik terutama di Fisik Mustopo ya, itu lembaganya itu ada apa aja gitu. Nah, gue pengen tahu lembaganya itu ada apa aja dan jelasin juga lembaga itu tugasnya seperti apa. Coba kita mulai dari ketua. Coba saudara Farid. Mau jelasin satu-satu. Coba Di sini ada Badan Perwakilan Mahasiswa. Itu adalah sebuah lembaga yang menjadi wadah untuk menampung aspirasi mahasiswa. Oke. Nah, Lembaga yang berada sejajar dengan fakultas dengan garis putus. Ya tugasnya itu untuk menampung aspirasi mahasiswa yang bakal diimplementasikan dalam sebuah kegiatan yang bakal dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa. oke. Senat Fakultas Fisik. Jadi kalau di fakultas itu ada dua, BPN Fisik sama Senat Mahasiswa. Lalu coba kita mulai dari Hima HI deh. Yang Hima apa namanya? Itu juga yang terakhir dulu. Boleh. Iya, tadi kalau Bang Boris sudah menjelaskan tentang fakultas, kita mulai sedikit ke program studi. Di kampus sendiri mewakili HIMAHI. HIMAHI itu himpunan mahasiswa program studi hubungan internasional. Di mana kita bakal tahu dari mahasiswa ya khususnya HI di Mustopo ini ya kita yang bergerak di ranah akademis. Alhamdulillah kita antara UN, debat, dan debat. Kalau ditanya tuh kalau di sini saya mewakilkan dari teman-teman himpunan mahasiswa administrasi publik. Jadi Hima AP sendiri tuh emang dia kan dinaungi oleh prodi gitu kan. Sama yang tadi saudara Sakyadi bilang, Hima ini tuh bergerak di dalam bidang akademik gitu. Jadi untuk mungkin kegiatan-kegiatannya ya munculnya ya ke akademik, entah itu webinar, entah itu kegiatan umum, entah itu nanti kunjungan, apapun kegiatan yang berkaitan dengan akademik gitu. Kalau dari himpunan administrasi publik sendiri tuh ya seperti itu. Oke. Siapa sih panutan fisik itu? Saya nggak lain dan nggak bukan lah. Siapa Yang itu? kita tercinta. Dekan kita tercinta. Profesor Dr. Musa Silaba. Profesor Dr. Isa Selanda. Ya gimana gue tuh ngeliat Pak Prof itu santai itu kemungkinan apa? Pemimpinannya oke. Punya sosial yang selama gue di Mustopo ya gue ngeliat beliau itu adalah sosok orang yang paten lah kalau kata orang-orang gue dari Sumatera. Paten
Mantap. paten itu udah nggak ada lagi obatnya. Udah santai, politiknya dapat, pembinaan dapat, secara sosial juga dapat. Coba selanjutnya ke sampingnya deh. Dari Indah. Coba gimana? Ini boleh milih satu kedua nih. Oh bebas. Juga. Mau 20 biji sampai video call juga. Nah itu agak pusing dikit tuh. Oke. Kalau tadi Bung Kori jawabnya dekan kita, kalau dari saya sih wakil dekannya. Wakil dekan. Iya. Siapa tuh? Coba. Bapak Hafiz Hafid. Bapak Hafiz Hafid. Iya, kalau terinspirasi sih soalnya dia nih sosok yang dia kan sekaligus jadi kapolri saya juga kan. Dia tuh apa ya, memiliki semangat juang yang tinggi gitu loh. Dengan kesibukannya dia berada di situ, dia juga aware sama mahasiswa gitu, sama dengan Prof. Imsar juga sama, dia 1912. Tapi di sini kalau kayak Pak Hafid tuh dia pokoknya the best lah, dia tuh emang iya, kalau dia tuh kan samping gitu. Iya, kalau dia tuh ngerangkul mahasiswanya juga, dia tuh menciptakan kondisi yang harmonis juga lah sama mahasiswa. Oke. Baik, nama kalau Pak Hafid. Oke, kalau dari gue sendiri ini gue ada dua ya, internal dan eksternal gitu ya. Kalau dari internal kita Mustopo sendiri gitu, kayak tadi Bung Kori dengan Pak Imsar, lalu Prof. Imsar, lalu Wida dengan Pak Hafid, tapi juga dengan tentunya Mbak Fadra, pastinya itu kayak kan gue tahu kayak Mbak Fadra itu orang cukup kayak friendly gitu ya. Ini jadi dari saya itu juga punya kayak pengetahuan itu banyak banget gitu, jadi kayak gue kan inspirasi kok ternyata dengan dan bikin kita bisa punya pengetahuan yang begini loh banyak. Oke. Ini gue jujur ingin bertanya gitu, kita nggak memberitahu kepada para siswa-siswa yang baru mau masuk, mungkin mereka tertarik gitu loh sama isi gimana cara belajar yang efektif gitu bagi mahasiswa fisik, seperti apa gitu, gimana sih cara belajarnya? Mungkin cara belajarnya itu kita nggak perlu bilang terlalu keras, jangan. Tapi ya paling nggak belajar juga jangan. Yang penting harus seimbang dengan belajar dengan kehidupan sosialnya juga. Jangan lupa. Karena kalau kita fokus belajar kehidupan sosialnya, kita akan memperkaya diri sendiri. Betul. Kita diri sendiri. Dan juga harus namanya itu bisa masuk ke time management seperti apa agar bisa menyeimbangkan antara akademis dan juga sosialnya. Coba dari saudari Indah. Kalau dari saya sendiri tuh gimana ya, maksudnya di manage waktu gitu sih. Jadi mau sebanyak apapun kegiatan, kalau kita nggak manage bakalan berantakan gitu. Malah yang ada nggak terselesaikan semuanya gitu. Jadi kalau dari saya sendiri gimana caranya ngatur waktu ya di manage, di list dulu di mana nih yang lebih prioritas, pintar-pintar manage waktu aja. Di FISIP juga di ini kok apa namanya mempunyai nilai plus, jadi kita nih bisa loh serumit apapun kegiatan kita itu pada rumit dong punya kegiatan kan, ya kan. Nah jadi di manage waktunya gitu supaya nggak bentrok sana bentrok sini, tetap produktif. Di mahasiswa FISIP itu cuma satu doang obatnya, aktif. Ya itu aja, aktif dalam sosial. Ya di sini maksudnya itu ya jangan hanya datang ke kampus itu datang pulang, lu pada dapat ilmu politiknya, lu pada dapat akademisnya, tapi lu nggak bisa mengimplementasikan. Lu nggak bisa mengaplikasikan apa yang telah lu dapatkan. Jadi pasif aja gitu. Ini pasif. Jadi ya seperti tadi udah dijelaskan oleh Aji juga, oleh Ika juga, itu dalam manage waktu. Jadi ketika lu aktif, ketika lu bisa manage waktu lu tuh udah enak banget jadi energi. Itu udah oke punya lah. Udah oke banget ya. Udah oke punya. Itu nilai 3,5 juga nggak kemana, relasi ada di mana-mana, sosial ada dapat. Jadi nggak sia-sia gitu. Ngebuang duit untuk masuk FISIP, 4 tahun kampus, ilmu politiknya dapat, ilmu sosial juga dapat. Bagi kita udah mulai masuk ke penghujung acara. Bagaimana seorang mahasiswa FISIP dapat meraih prestasi lebih dari sekedar mahasiswa di sekolah? Kalau dari saya tadi prestasi ya,
sebelumnya harus aktif. Jadi jujur beda ya ketika kita sebelum masuk lembaga dan sudah masuk lembaga, betul nggak? Jadi prestasi yang kita dapatin juga lebih banyak ketika kita berlembaga gitu. Entah dari public speakingnya, entah dari leadershipnya, itu semua terbentuk ketika kita sudah berlembaga gitu. Mungkin di dalam kelas kita juga mau pelajari tapi secara teori gitu. Tapi kalau di lembaga sendiri kan kita tinggal mengimplementasikannya dari teori tersebut gitu. Jadi lebih apa ya, aktif aja sih. Terus juga mungkin ikut berorganisasi itu menurut saya pribadi itu dapat prestasi yang didapatkan tapi masa lepas itu nggak mereka dapatkan gitu. Pada saya sih Dari HI sendiri, IMAI sendiri kita ada namanya itu Forum Komunikasi Mahasiswa HI seluruh internasional dan seluruh Indonesia (KMHI). Biasanya itu di situ tergabung kampus lain yang biasanya mengadakan kegiatan perlombaan seperti mungkin lomba MUN, mungkin lomba paper dan lomba sebagainya, lomba debat dan sebagainya gitu kan. Nah, ini berhubungan dengan ini tadi kita bagaimana divisi prestasi di IMAI sendiri yang mengadakan debat, MUN dan paper gitu kan. Nah, sebelum mereka tadi gini, kita bisa membekali mahasiswa ini dengan di prestasi sebelum untuk mengikuti perlombaan di kampus lain. Oke. Yang insya Allah setelah itu akan pembekalan yang bisa mendapatkan satu trofi lah dari trofi dari keberhasilan lah ya. Bagaimana prestasi ya? Prestasi apa? Prestasi lagi yang dapat yang nggak didapat lagi sama orang lain. Oh banyak. Apa sih contohnya bang? Kalau misalnya kita ngomong contoh kan berarti mahasiswa itu satu dulu sebenarnya ini seperti yang juga gue bilang dari awal, yang penting mahasiswa aktif, mengikuti banyak kegiatan yang tadi juga gue bilang, baik yang kegiatan kita dengan mahasiswa itu ikut kegiatan dan juga pengalaman yang banyak. Seperti yang tadi ditanyakan apa ya pengalaman gue yang udah gue dapetin itu gue sangat banyak, dia tuh sampai bingung kan memberikan yang maksimal. Dengan adanya pengalaman yang menjadi guru terbaik, banyak prestasi yang didapatkan oleh ya terutama oleh junior gue. Gue banyak ngirim mereka untuk mereka tuh selalu untuk mendapatkan pengalaman seperti waktu itu ada ikutin lomba debat, ikutin dua orang muda dan lain-lainnya. Ya seperti yang kata Indah, public speakingnya itu jelas top. Anak fisik itu paling top lah. Dimana ya dari dua orang muda itu juga mereka punya bekal public speaking, mereka bisa mempresentasikan sesuatu dengan lancar, tanpa gugup dan tanpa hambatan apapun. Dengan debat yang mereka juga dapat public speaking, dengan debat yang udah ya kayu ya udah gas meluncur. Gas aja lah. Kalau misalnya ngomongin masalah prestasi, banyak yang bisa dilakukan oleh anak fisik. Yang seperti yang gue juga bilang, fisik itu kegiatannya itu bukan masalah yang serius. Oke. Ada yang senang-senangnya kok. Ada Yang senang-senangnya. Jadi ya prestasi yang senang-senang juga bisa. Ya prestasi yang senang itu bukan prestasi yang aneh-aneh. Contohnya ya kayak e-sport lah yang lagi zamannya sekarang. lagi jangan now lah, lagi jangan now. E-sport itulah yang ya salah satu unggul untuk anak fisik untuk saat ini. Kalau gue mendapatkan prestasi lagi misalnya seperti ini. Gue selalu didukung dengan oleh fakultas gue sendiri. Gue nggak tahu dengan fakultas yang lain. Gue nggak tahu ya. Karena gue fakultas fisik. Ya, gue selalu didukungkan dalam bidang keolahragaan atau dalam bidang akademis atau bidang sosial, semua didukung. Ya kan benar sih juga. Itu nggak bisa dipungkiri lagi. Itu wajib banget. Fisik Mustopo itu mau akademik pun non akademik itu fakultas pasti akan mendukung 100%. Jadi kalau misalkan kalian nih, gue bakal bertanding nanti, itu akan disupport oleh kampus. Jadi tenang aja. Bagi kalian yang punya apa namanya, punya minat dan bakat, punya apa namanya ya, kepikiran kayak gue pengen ikut lomba ini, gue pengen ikut lomba itu, Benar. ikut masuk fisik Mustopo akan selalu mendukung. Mau itu dari lembaga mahasiswanya, mau itu dari fakultasnya, Sangat dibantu sih. Sangat dibantu. Sangat dibantu. Kita udah mulai masuk ke pertanyaan terakhir. Ini
pertanyaan terakhir yang paling penting, paling krusial. Akhirnya satu kata-kata. Apa kesan dan pesan selama menjadi mahasiswa fisip UPDB? Kesan. Anak fisip itu kesannya bagi gue pribadi itu paten. Keren. Mantap abis. Mantul. Mantap betul. Jadi anak fisip itu kesannya itu enak lah, asik, enjoy. Paten. Mantul. Itu udah satu paketnya. Oke. Yang di fisip itu yang paling gue sampai sekarang itu semuanya gue dapat. Semua dapat. Oke. Dari ya ilmu apapun gue dapat. Gitu. Oke. Pokoknya keren abis udahlah. Nggak masuk lah ya. Keren abis. Gak akan ada namanya nyesal. Nggak akan. Di FISIP dari semester 1 itu pendaftaran, di semester 7 nggak ada nyesal ya. Kan kata orang kan penyesalan di akhir. Ya. Awal pendaftaran. Cobain aja di FISIP. Kesannya itu jadi mahasiswa fisip, kita tuh jadi lebih up to date. Iya nggak sih? Lu masuk. Jadi lebih. Iya, kayak lu tuh tahu apa sih nih yang lagi dibahas oleh negara, apa yang lagi marak itu tuh nilai plus juga sebagai lu mahasiswa fisip. Terus juga sekalian apa namanya keren, bener tadi kata Bang Kori juga fisip itu keren. Fisip tuh jiwa kepemimpinan itu paling top pokoknya kalau fisip. Keren lah, mantul. Terus kalau untuk pesannya ini untuk siswa ya. Pokoknya untuk siswa-siswa nih yang pengen masuk ke FISIP, pesan gue satu, lu jangan pernah ragu untuk masuk ke FISIP dan jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Dan gue mau menggarisbawahi juga kalau FISIP itu bukan tentang politik doang. FISIP itu ada sosialnya juga, jadi dia tuh aware juga terhadap masyarakat gitu. Intinya pesan untuk adik-adik semua nih yang nantinya akan masuk ke FISIP Mustafa, jangan pernah takut untuk mencoba yang baru. Pokoknya jalanin aja. Pokoknya enjoy sih kalau di FISIP Mustafa. Terus juga nanti kalau dari saya pribadi kan dari prodi AP kan. Iya, di AP. Ya, nanti kalau ada yang mau cari tahu tentang prodi AP, nanti bisa cek di website atau di IG-nya prodi.ap.mustafa. Kemudian kalau tadi mau tahu lebih lanjut terkait kegiatan apa aja yang dilakukan, itu bisa cek di IG-nya Hima Mustafa. Itu sih mungkin. Kesan sepakat sih sama Mbak Ida bilang tadi, membuka pengetahuan baru pas itu. Apalagi happening di sini. Kalau di AI sendiri kita sangat terbuka dengan isu-isu internasional. Dan kalau kesan juga itu jadi mengetahui banyak hal tentang internasional seperti apa, lalu juga seperti yang tadi misalnya ilmu politik. Soal fisik, gue nggak nyangka kalau ternyata yang gue dapet itu bukan cuma sosial dan politik, tapi juga ada ekonomi, juga pertahanan, keamanan, gitu. Terus juga di sini gue belajar tentang bagaimana kita bisa berkehidupan sosial yang baik, kita bisa menciptakan, manage suatu lingkungan, agar tercipta suatu harmonisasi dalam lingkungan itu sendiri, gitu kan. Terus lalu bagaimana kita bisa mendapatkan mungkin kekeluargaan dalam satu hal ini di FISIP sendiri, gitu ya. Seperti itu juga dapat kesan gue, pokoknya mantap banget sih FISIP ini. Gue alhamdulillah banget, bersyukur banget gue bisa masuk di FISIP Mustafa ini sih. Itu untuk gua bikin kata-kata baru, tapi FISIP itu keren. Lu bisa mempelajari banyak ilmu baru, lu bisa mempelajari bagaimana cara lu untuk bersosial, karena lu hidup gak bakal sendiri kan, bener kan? Ya kan? Kalian semua bisa hidup sendiri, gak bisa kan? Gak ada yang bisa hidup sendiri. Jadi FISIP itu akan mempelajari tentang ilmu sosial, bagaimana cara lu bersosial, juga cara lu untuk berpolitik. Mungkin bisa untuk sebagai penjaga diri, mungkin, oke? Bisa sebagai ilmu untuk masa depan di saat lu berpolitik. Ya di FISIP itu gue menangin. Oke, itu betul Gimana sih? Kita kalau dulu punya adik sedikit, nggak apa nih? Sikat aja. Sikat. Gue dulu punya teman yang introvert. Masuk FISIP tiba-tiba dia yang aktif. Jadi buat teman-teman semua yang
takut, apalagi untuk berbicara sama orang, punya komunikasi yang nggak terlalu bagus dan menjadi seorang yang merasa dia introvert, cobalah masuk ke fisik. Tes dulu ya, tes dulu ya, tes-tesan ya. Gue yakin ya dengan banyaknya teman-teman gue yang dari dulu yang introvert tiba-tiba jadi anak yang aktif, Iya. jadi anak yang aktif. Apa ya, paling pesan tadi belum ya? Oh, pesan belum ya? Pesan belum tadi. Paling misalnya ya udah banyak belajar aja, banyak baca buku, dan semangat terus teman-teman, kejar terus impian kalian. See you di Fisip Mustopo. Oke. Itu ya. Karena kita sudah di ujung acara, gua ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu untuk kita semua. ABK Prof dulu semuanya. Untuk adik-adik semuanya yang ingin tahu tentang fisik UPDM itu bisa dilihat di IG fisik. IG fisik itu ada fisik UPDMB. Yang di situ bisa tahu ada kegiatan apapun, bisa tahu kapan pendaftaran bakal dibuka. Ya pokoknya cobain lah di fisik UPDMB. Gue mau nambahin juga untuk kita masing-masing nge-follow kalau ingin berkenan untuk follow ya Instagram masing-masing ya. Coba dari Himahi apa Instagramnya? Instagram Himahi. Himahi _Mustopo MOESTOVO. Oke. Mustopo. Coba kalau Himape Kalau dari Himape-nya Himape Mustopo, nggak ada spasi. nggak ada spasi, Iya. langsung nyatu. Langsung. Kalau BPM? Ya kalau misalnya dari BPM itu ada BPM F Mustopo sama fisik. Saya namanya sih. Sama fisik. Di situ ya bisa dilihat lah kegiatan-kegiatannya sama plus satu tadi fisik UPDMB. Oke. Follow jangan lupa. Oke. Gue tutup hari ini kita kalau gue bilang visip jawabnya satu ya. Oke, visip. Visip. Satu. Thank you semuanya. Kita akan kembali lagi nanti. Bye semuanya. Bye dulu. Bye.